Halo teman-teman semua, video ini disponsori oleh belajargiat.id, les privat online matematika untuk SMP dan SMA. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, silahkan klik link di bawah ya. Oke, ditunggu. Oke, jadi ini kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai perkalian, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat itu merupakan kebalikan dari perkalian ya. Jadi, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi karena misal kita punya angka perkalian 4 dikalikan 5, itu hasilnya 20. Nah, jadi kalau 20 ini kan kita bagi 5, itu hasilnya 4. Nah, 20 kita bagi 4 juga hasilnya 5. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian ya. Jadi kalau misalkan 4 kali 5 itu hasilnya 20, berarti kalau 20 dibagi salah satu dari angka ini hasilnya ya angka itu. Jadi misal 20 dibagi 5 hasilnya 4. Terus 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kayak gitu ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap pernyataan perkalian bilangan bulat terdapat 2 pernyataan bagian. Jadi misalkan ada A dibagi negatif B itu sama dengan negatif A dibagi B. Nah, di mana B itu nggak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi jadi bilangan yang dibagi di yang belakang ini itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, dan negatif A dibagi negatif B itu sama dengan A dibagi B. Oke. Jadi ini hasilnya sama. Misalkan A, ada angka A dibagi negatif B, ada angka positif dibagi negatif, itu sama dengan kalau misalkan angkanya sama, yang depan dibagi yang belakang. Oke. Nah, ini negatif A dibagi negatif B itu hasilnya sama dengan A dibagi B. Kenapa? Jadi kita lanjut ke tabel per pembagian ya. Kan kemarin kita juga udah bahas mengenai tabel perkalian. Nah, yang kayak gini. Nah, kita juga buat nih tabel pembagian. Sama misalkan kita buat ini bilangan 1, terus bilangan 2, bilangan 2, kemudian ini hasil. Nah, ini contoh. Kita buat misalkan bilangan satunya itu positif, kemudian bilangan 2-nya itu juga positif. Jadi ini pembagian semua ya. Ini pembagian semua. Kemudian maka hasilnya bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif hasilnya positif. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu berarti 3. Sama dengan 3 ya. Jadi intinya pembagian itu seperti ini. Misalnya kita punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dibagi 2. Berarti pertama 2-nya dicoret 1, 2, 3. Oh, berarti kan hasilnya ini ada 1, 1, 1. Berarti ini kan 3. Jadi seperti itu. Jadi kita bagi, misalkan 6 bagi 2. Berarti kita ambil 2, 2, 2 sebanyak berapa kali? Oh, sebanyak 3 kali sampai habis. Jadi pembagian itu intinya membagi sesuatu sampai habis ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan bilangan satunya itu positif, kemudian bilangan 2-nya negatif, maka hasilnya itu negatif. Contohnya, misal 6 dibagi 2 itu hasilnya negatif 3. 6 dibagi min 2 ya, negatif 2 ya. Salah, ini dibagi negatif 2. Itu hasilnya negatif 3. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Contohnya negatif 8 dibagi 2. Itu hasilnya negatif 4. Nah, dan yang terakhir, kalau misalkan kita punya negatif dibagi dengan negatif, itu hasilnya malah positif.
Contohnya misal kita punya negatif 10 dibagi dengan negatif 5. Itu hasilnya 2. Kayak gini ya. Jadi ini tuh hampir sama kayak perkalian. Jadi kalau misalkan perkalian kan kalau positif dikali positif ya positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif ya negatif, terus negatif kali negatif positif. Jadi sama kayak pembagian. Kalau pembagian positif dibagi positif ya positif, terus positif bagi negatif negatif, negatif bagi positif negatif. Nah kalau negatif bagi negatif hasilnya positif. Oke, jadi ini kita kotakin dulu. Oke, nah ini jadi untuk pembagian bilangan bulat. Oke, nah setelah kita paham gimana tabel pembagian pada dua bilangan bulat, nah selanjutnya kita belajar mengenai sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Nah sifat-sifatnya, jadi pertama kita punya komutatif. Jadi pembagian itu komutatif atau enggak sih? Jadi apa itu komutatif? Jadi misal komutatif itu, misal kalau dibalik-balik itu sama atau enggak. Nah, coba kita cek ya. Misal kita punya angka, ini kita cek komutatif atau tidak. Oke. Nah, misal kita punya angka negatif 9 dibagi negatif 3. Nah, ini hasilnya sama enggak dengan kalau kita negatif 3-nya yang di depan dibagi negatif 9. Negatif 9 bagi negatif 3 berapa? 3. Kalau negatif 3 bagi 9 setengah. Berarti kan enggak sama. Ya kan? Berarti enggak sama, berarti mereka pembagian ini sifatnya enggak komutatif. Oke? Berarti intinya kayak gitu. Jadi apakah kalau misalkan misal soal lain lagi, misal kita punya negatif 6 dibagi 2, apakah sama dengan kalau 2 dibagi negatif 6? Kalau negatif 6 bagi 2 kan pasti min 3, negatif 3 ya. Nah ini kalau 2 bagi ini negatif 1/3. Kan 2/6 ya ini, kalau sama-sama dibagi 2 berarti jadi negatif 1/3. Ternyata nggak sama, ini negatif 3, ini negatif 1/3. Berarti pembagian pada bilangan bulat itu tidak komutatif ya. Jadi kesimpulannya tidak komutatif. Nah selanjutnya seperti bilangan bulat apapun, seperti bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat apapun yang dibagi 0 itu tidak ada artinya. Oke, jadi diingat-ingat. Dan 0 dibagi dengan bilangan bulat selain 0 itu sama dengan 0. Jadi misal kita punya angka, misal kita punya 0 dibagi 5, itu hasilnya 0. Oke, 0 dibagi 1 hasilnya juga 0. Jadi bilangan apapun, jadi 0 gini, 0 dibagi bilangan apapun itu hasilnya 0. Nah, beda kalau misalkan 5 dibagi 0, itu hasilnya tidak dapat ditentukan. Oke, jadi kalau misalkan 0-nya di bawah, ini hasilnya tidak dapat ditentukan ya. Tapi kalau 0-nya di atas, itu 0 dibagi semua bilangan apapun, itu pasti hasilnya 0. Oke, jadi bilangan bulat A, misal berarti kita punya bilangan bulat A, maka A dibagi 0 itu tidak dapat ditentukan. Sedangkan kalau 0 dibagi A dengan A-nya ini nggak boleh 0 ya. A-nya ini nggak boleh 0, itu hasilnya 0. Hasilnya itu 0. Oke, ingat-ingat. Jadi ini kalau misalkan
A sama dengan 0 itu tidak dapat ditentukan. A bagi 0 itu tidak dapat ditentukan. Kalau 0 bagi A, asal A-nya, angka A yang mewakili A ini tidak 0, itu hasilnya 0. Oke. Nah, selanjutnya identitas perkalian ya. Jadi saat kita membagi bilangan bulat dengan 1, hasilnya akan menjadi bilangan bulat yang sama. Jadi bilangan itu sendiri. Nah, coba kita periksa. Kalau bilangan bulat positif kan ini misal 8 bagi 1, hasilnya juga 8. Oke. Karena ya 8 dikasih ke satu orang itu, jadi tetap sama. Terus kalau misalkan bilangan bulat negatif 9 dibagi 1, hasilnya juga negatif 9. Berapapun ya, negatif 45 bagi 1, hasilnya juga negatif 45. Oke, jadi semua bilangan apapun yang dibagi dengan 1, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, itu hasilnya adalah angka itu sendiri. Sehingga secara umum untuk setiap bilangan bulat A, maka A dibagi 1, maka A dibagi 1 itu sama dengan A. Oke, ingat-ingat. Nah, selanjutnya ini nggak berlaku untuk negatif 1 ya, ini hanya berlaku untuk angka 1. Kalau misalkan negatif 1 itu nggak berlaku karena misal kita punya negatif 10 dibagi dengan negatif 1, hasilnya ternyata 10. Karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, kalau misalkan kita punya 15 dibagi negatif 1, hasilnya malah negatif 15. Jadi antara bilangan yang di awal dengan yang ini kan nggak sama. Berarti untuk negatif 1 ini nggak berlaku ya. Nggak berlaku ini A bagi 1 sama dengan A. Berarti kalau misalkan ini bilangannya dibagi negatif 1, itu nggak berlaku sama dengan kalau dibagi dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, yaitu misalkan kita punya angka negatif 12 dibagi dengan 4 dibagi dengan negatif 2, apakah sama dengan kita punya negatif 12 nya di luar dibagi 4 dibagi negatif 2. Nah, ini apakah sama? Nah, coba kita kerjakan. Nah, kalau misalkan kita punya pertama ini ya, kita selesaikan dulu. Negatif 12 bagi 4, berarti negatif bagi positif hasilnya negatif ya. 12 bagi 4, 3. Ini tetap kita turunkan, ini negatif 2. Nah, kalau ini kita turunkan negatif 12 dibagi ini positif dibagi negatif hasilnya negatif. 4 bagi 2, 2. Oke. Nah, di sini kan kita tahu ya, ini negatif bagi negatif berarti hasilnya positif. Berarti hasilnya 3/2. Terus kalau di sini negatif bagi negatif juga positif, tapi 12 bagi 2 hasilnya berapa? 6. Oke. Jadi di sini 3/2 itu sama dengan 1,5. Di sini hasilnya 6. Oh, ternyata mereka nggak sama. Berarti sifat yang seperti perkalian ini berarti nggak. Nah, ini ya, yang kayak gini berarti nggak berlaku bagi perkalian. Sifat asosiatif ya. Jadi sifat asosiatif ini ya. Sifat asosiatif pada pembagian itu nggak berlaku karena hasilnya ternyata beda. Oke. Nah, ini kita udah selesai materi perkalian sama pembagian. Kita ulas sekilas ya, dari awal sampai akhir. Ini ada, nah ini perkalian bilangan bulat. Perkalian itu simbolnya bisa silang atau enggak titik. Jadi perkalian itu juga dinamakan dengan penjumlahan berulang. Oke, ini tabel perkalian. Kemudian sifat-sifatnya ada komutatif, asosiatif. Kemudian perkalian dengan angka 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Dan identitas perkalian semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian berlaku juga distributif untuk penjumlahan. Kemudian terus perkalian juga terhadap pengurangan. Nah, ini latihannya. Kemudian
ini pada pembagian bilangan bulat, pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Jadi kemudian ini tabelnya, tabel pembagian. Kemudian pembagian itu tidak komutatif. Kemudian 0 dibagi bilangan apapun itu hasilnya 0. Tapi kalau semua bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya tidak dapat ditentukan. Kemudian semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Tapi kalau negatif 1 nggak berlaku. Kemudian pembagian bilangan bulat itu tidak asosiatif. Oke. Jadi sekian untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urutan ya. Urutan pengoperasian pada bilangan bulat. Jadi, kalau misalnya kita menemukan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian, mana dulu yang akan kita selesaikan. Jadi dalam satu soal itu ada penjumlahan, pembagian, perkalian sama pengurangan. Nah, kita harus pinter-pinter mana dulu yang bisa diurutkan. Nah, untuk materi itu kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk video hari ini cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.